Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia lahir pada 10 April 1877 di Desa Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia terlahir dari keluarga bangsawan Jawa yang ayahnya adalah Bupati Jepara, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan ke kalian semua dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sejenius apa Panji Sosrokartono. Ia memulai pendidikannya di ELS atau Europees Lagere School, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan anak-anak yang mereka anggap sederajat. Dari sini kita dapat melihat kemampuan akademik Sosro yang sudah di atas rata-rata. Ia melanjutkan pendidikannya ke HBS, salah satu sekolah menengah paling berprestasi pada masa kolonial yang terletak di Semarang. Yang lalu, ia lulus pada tahun 1897 dengan kemampuan akademik yang luar biasa. Karena hal ini, ia berkesempatan untuk pindah ke Belanda dan melanjutkan pendidikannya. Setelah ia sampai di Belanda, ia melanjutkan studinya, yaitu belajar di sekolah teknik di Delft. Tapi kemudian ia akhirnya berpindah ke universitas paling bergengsi di Belanda, yaitu Universitas Leiden, yang akhirnya ia berhasil lulus dengan gelar Doctoranes dengan predikat summa cum laude yang menjadikannya sebagai sarjana pertama di Indonesia. Setelah ia belajar sastra di Belanda maupun di Indonesia, dia dengan kemampuan yang luar biasa mampu menguasai 35 bahasa, yang diantaranya ada bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Italia, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Dengan kemampuan bahasa yang luar biasa, ia akhirnya dipanggil ke Amerika Serikat dan ia bekerja sebagai wartawan di The New York Herald Tribune dan meliput Perang Dunia ke-1. Tidak hanya itu, ia juga menjadi saksi di mana perundingan damai rahasia antara sekutu dan Jerman berlangsung yang tidak semua wartawan diizinkan. Pemerintah Amerika kemudian menganugerahkan sebuah pangkat mayor kehormatan kepada Sosrokartono. Ia juga menjadi penerjemah dari kedutaan Prancis di Den Haag dan kepala penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa yang pendahulunya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1925, Sosrokartono akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air dan mengajar di taman siswa bersama sahabatnya Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, dia juga menggeluti bidang kedokteran. Ia membuka balai pengobatan spiritual yang ia namakan sebagai Darussalam di daerah Bandung. Ia dikenal sebagai penyembuh melalui doa-doa dari air putih. Ia dikenal dari bidang filsafat juga, yaitu karena falsafahnya yang berbunyi sugih tanpa pondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa polo, lan menang tanpa ngasorake. Ia juga dianggap sebagai guru spiritual dari presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Sosrokartono menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 Februari 1952 di Bandung, yang saat itu usianya menginjak 74 tahun. Ia akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Kaliputu, sebuah kawasan yang berada di daerah Kudus, Jawa Tengah.